3 tahun menikah bukannya dapat cinta dari menantu, ini malah dapat dendam kesumat. Gak tanggung-tanggung, dia gak cuma ngedumel di belakang, tapi bayar pembunuh bayaran buat habisin ibu mertuanya sendiri. Hah gitu ya. Fix ini lebih ngeri dari film thriller. Uang 75 juta disiapkan untuk pembunuh bayaran. Astaga, siapa sih menantu yang sekejam ini dan setega ini gitu ya. Sudah siap gelar tiketnya karena kita akan mulai menceritakannya. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Oke warga, kali ini kita terbang ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Ada kasus yang benar-benar bikin kita ini mikir, neraka itu rupanya ada di bumi loh warga. Coba bayangin, ada pasangan sebut saja Nadia, ini nama samaran, ini udah nikah selama 3 tahun dengan suaminya. Tapi selama 3 tahun itu bukannya happy-happy, Nadia ini sering banget ribut sama keluarga suami, terutama sama ibu mertuanya, Ibu Mirna, sebut saja begitu namanya. Duh, tahulah ya drama menantu dan mertua gitu. Tapi kali ini bukan drama biasa, ini drama berdarah di ujungnya. Nah dia ini sakit hati banget, katanya dia ini merasa nggak diterima, nggak disayang, dan puncaknya suaminya sendiri IR ini sering berantem sama dia. Bahkan ada tuh gosipnya gitu ya, anak Nadia ini pernah jatuh gara-gara ibu mertuanya. Waduh, sakit hati udah diubun-ubun gitu ya. Akhirnya rasa sakit hati itu yang udah terkumpul gitu kan ya, berubah jadi dendam kesumat. Dendam udah membara, Nadia pun gak mau repot-repot ngerjain sendiri. Dia ini punya rencana, dia cari jasa pembunuh bayaran, dan di tanggal 7 April 2024 si Nadia ini ketemu sama cowok sebut saja Coki, 21 tahun. Duh, berondong lagi ya, tapi kali ini bukan buat enak-enak, tapi buat ngerjain proyek maut. Mereka ini ketemuan di sebuah warung bakso di kota Kendari. Bayangin ngerencanain pembunuhan sambil nyeruput kuah bakso yang pedas gitu ya. Akhirnya gitu ya, intinya gitu ya, mereka ini bikin kesepakatan gitu ya. Coki disuruh ngilangin nyawa Bu Mirna dengan imbalan gitu kan ya, 75 juta rupiah gitu ya, tapi nggak dibayar tunai alias dibayar secara dicicil selama 3 tahun dengan 4 juta per bulan ditransfer. Astaga, nyawa ini dihargai pakai cicilan ya, udah kayak cicilan motor. Ini mah pembunuhan budget minim, ya gak sih? Setelah deal bakso, keesokan harinya di Senin pagi jam 8 waktu Indonesia Tengah, Nadia ini ngajak Bu Mirna pergi. Alasannya buat belanja bahan-bahan kue di Kendari. Jadi Bu Mirna ini tinggal di Konawe, terus Nadia dan suaminya datang ke Konawe, terus dia diajaklah ke Kendari lagi untuk belanja gitu ya. Bu Mirna ini mah polos-polos aja gitu ya, nggak curiga sedikit pun kalau kalau ini adalah perjalanan terakhir dia yang sudah direncanakan. Mereka ini berdua pergi naik mobil gitu ya dari Konawe ke Kendari gitu ya, muter-muter ke pasar, ke pusat grosir gitu ya, pura-pura happy belanja-belanja gitu ya. Ini nih yang bikin ngeri gitu ya. Akhirnya sampai di satu bundaran si Nadia ini melipir ke tempat si Coki yang udah nunggu gitu ya, sesuai rencana, sesuai yang mereka bikin gitu ya. Nah si Coki ini langsung cegat mobil dan masuk di kursi belakang. Bu Mirna ini sempat nanya gitu ya, siapa nih nak gitu, kok ada cowok masuk gitu. Dan Nadia dengan santainya jawab, oh itu sepupu yang mau numpang bu gitu. Setan bener ini ya cara Nadia. Nggak pakai basa-basi, Coki langsung duduk persis di belakang Bu Mirna gitu, lalu kemudian mencekik leher, menusuknya berkali-kali pakai pisau, jup gitu. Bu Mirna langsung tewas di mobil itu sendiri di tangan pembunuh bayaran yang dibayar oleh menantunya. Setelah Bu Mirna tewas, si Coki ini nggak lupa gitu ya, ambil barang-barang berharga punya Bu Mirna dan Nadia. Ini adalah skenario agar Nadia ini bisa bilang bahwa dia dirampok. Nah, terus Nadia ini acting, dia pura-pura histeris, pura-pura jadi korban begal sadis gitu ya. Dia putar-putar mobilnya lagi, terus akhirnya melapor ke polsek. Duh, actingnya ini udah layak dapat piala citra nggak sih gitu ya. Polisi mah nggak bodoh ya tentunya ya. Penyelidikan nggak butuh waktu lama. Di tanggal 16 April 2024, si Coki berhasil diciduk dan pas diinterogasi gitu, si Coki ini akhirnya bilang gitu ya, bahwa dia hanya eksekutor. Otak dari semua itu adalah Nadia, menantu Ibu Mirna. Jebret, semua terbongkar, motifnya cuma satu, dendam kesumat dan sakit hati selama 3 tahun gak diterima keluarga suami.
keluarga. Ini jadi pelajaran berharga. Hati-hati sama drama keluarga. Kalau udah benci mending jauh-jauhan aja deh gitu ya. Jangan sampai sakit hati ini berujung membunuh dan harus sampai menyewa pembunuh bayaran gitu kan ya. Hubungan menantu dan mertua ini memang kadang-kadang tidak menemukan titik temu, tapi bukan berarti nggak bisa bersatu, bukan. Kuncinya memang harus ada komunikasi dan kedua belah pihak mau saling menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika sudah menikah, tentu harusnya hubungan ini semakin baik gitu ya, karena sudah menjadi seperti orang tua sendiri, seperti anak sendiri gitu. Jadi nggak perlulah ada rasa perbedaan seperti itu. Dan buat warga Gelar Tikar yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran gitu ya, baik itu percintaan atau dan yang lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk teks atau audio, agar bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.